Pembelajaran konfigurasi elektron di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi masih berpusat kepada guru. Pembelajaran menggunakan strategi media yang sama untuk setiap murid, tanpa dilakukan pemetaan gaya belajar murid dan kemampuan awal pemahaman murid terhadap materi konfigurasi elektron. Selain itu, pembelajaran konfigurasi elektron belum menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kodrat zamannya. Akses belajar yang seimbang untuk setiap murid dengan menggunakan strategi media yang sama itu kurang tepat. Semua murid tidaklah sama. Murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tugas seorang guru adalah menuntun murid tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada video kali ini, saya akan berbagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi Dakter berbantuan media Coki. Apa itu media Coki dan apa pula itu strategi pembelajaran Dakter? Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Supati, guru kimia SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Pada tahap awal perancangan strategi Dakter dan media Coki, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan bekerja sama dengan guru BK, melakukan survei dan wawancara untuk mengetahui gaya belajar murid di SMA 2 Negeri Bukit Tinggi. D. Diagnostik. Diagnostik dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal murid dan juga untuk mengetahui gaya belajar murid. Langkah awal, tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui gaya belajar murid dilakukan wawancara dengan guru BK. Wawancara juga dilakukan dengan murid untuk mengetahui kebiasaan sumber belajar yang digunakan dan yang disenangi oleh murid. Untuk mengetahui kemampuan awal penguasaan murid dalam materi konfigurasi elektron, dilakukan tes diagnostik kognitif dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Aplikasi Quizzes sangat praktis digunakan karena setelah dilakukan tes, hasil dapat langsung didapatkan. O. Organize. Berdasarkan hasil tes diagnostik kognitif, didapatkan hasil 3 kelompok murid. Yang pertama, murid yang memahami materi seutuhnya. Yang kedua, murid yang memahami materi sebagian. Dan yang ketiga, murid yang belum memahami materi sama sekali. Murid yang berada pada kelompok memahami materi seutuhnya disebar kembali menjadi kelompok baru, yang mana nanti murid yang berada pada kelompok 1 akan menjadi narasumber bagi 2 kelompok lainnya. C. Collaborate. Pada tahapan kolaborasi, murid yang berada pada kelompok 1 yang memiliki pemahaman seutuhnya akan berkolaborasi dengan murid yang berada pada kelompok 2 untuk saling berbagi materi yang sudah dipahami oleh murid pada kategori 1. T. Tutorial. Tutorial dibagi dalam bentuk 3 sumber belajar. Yang pertama dalam bentuk alat permainan congklak kimia, yang kedua dalam bentuk media pembelajaran interaktif, dan yang ketiga dalam bentuk video podcast. Bentuk pertama, tutorial, guru mendemonstrasikan alat permainan congklak kimia. Guru menganalogikan aturan Aufbau dalam bentuk permainan congklak kimia. Setelah dijelaskan oleh guru cara penggunaan alat permainan coki, guru meminta murid untuk mencoba menggunakan alat congklak kimia dalam menentukan konfigurasi elektron. Alat permainan congklak kimia digunakan oleh murid yang memiliki gaya belajar kinestetik. Bentuk kedua, tutorial menentukan konfigurasi elektron dalam bentuk media pembelajaran interaktif.
Media pembelajaran interaktif ini telah terintegrasi dengan alat permainan coki. Pada bentuk tutorial yang kedua ini, murid memahami alat permainan coki untuk menentukan konfigurasi elektron dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif digunakan oleh murid yang memiliki gaya belajar visual. Bentuk tutorial yang ketiga dalam bentuk video podcast. Video podcast ini terintegrasi dengan alat permainan congklak kimia. Video podcast digunakan oleh murid yang memiliki gaya belajar auditori. Eksperimen. Setelah murid melalui tahapan tutorial baik dalam bentuk alat permainan congklak kimia, dalam bentuk media pembelajaran interaktif, dan dalam bentuk video podcast, murid akan bereksperimen menggunakan alat permainan congklak kimia. Murid menggunakan coki untuk menentukan konfigurasi elektron. Pada tahapan eksperimen ini, murid akan bermain menggunakan alat permainan congklak kimia. Murid dipandu oleh lembar kerja peserta didik. Jadi saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan congklak kimia untuk unsur Mg. Mg memiliki 12 unsur, jadi kita harus menyediakan 12 anaknya sebagai elektron. Yang pertama kita akan mengisi 2 elektron di S1 dan 2 elektron lagi di S2. Selanjutnya 6 elektron di 2P. Dan sisanya di 3F. Jadi begini. Reflection. Pada tahapan refleksi, murid diminta untuk memberikan pesan dan kesan tentang pembelajaran yang sudah dilalui. Murid diminta untuk menyampaikan aspirasinya bagaimana pembelajaran menggunakan strategi Dakter, menggunakan coki, apa kelebihan strategi dan media ini dan apa kekurangan media ini. Murid juga diminta memberikan aspirasi bagaimana pembelajaran selanjutnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Untuk mengevaluasi hasil pembelajaran menggunakan strategi Dakter berbantuan media coki, guru menggunakan aplikasi WordWall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dedi Supardi, Guru Kimia SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, selalu mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi Dakter. Strategi pembelajaran ini sangat menarik bagi siswa. Selain itu, Pak Dedi juga mengimbaskan dan berbagi kepada guru-guru SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Sehingga dengan inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh Pak Dedi, dengan mengimbaskan kepada guru lain, membuat budaya positif dan peningkatan kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Putri Atta. Saya merupakan siswi kelas 12 Kimia E dengan guru bidang studi yaitu Pak Dedi Supardi. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Pak Dedi bukan hanya menjelaskan saja, namun beliau juga memberikan beberapa referensi melalui YouTube, di mana itu bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Gaya belajar dari siswa yang berbeda-beda, seperti kinestetik, audio, dan juga visual, akan sangat terbantu dengan adanya media pembelajaran yang disediakan oleh Pak Dedi dengan sangat kreatif. Dengan adanya congklak kimia, ini merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan juga kreatif, sehingga sangat-sangat membantu untuk teman-teman dengan gaya belajar yang kinestetik. Dan juga untuk teman-teman yang mempunyai gaya belajar visual, Pak Dedi juga menyediakan salah satu media pembelajaran, namanya adalah media pembelajaran interaktif. Ini akan sangat membantu banget untuk teman-teman dengan gaya belajar yang visual. Bahkan juga tidak ketinggalan, dengan adanya podcast kimia, ini akan sangat membantu sekali untuk teman-teman, salah satunya dengan gaya belajar audio. Dengan berbagai macam kreativitas yang dirangkum di dalam sebuah program, tentu ini akan sangat membantu sekali untuk kita dapat menyerap ilmu kimia yang sangat kompleks dengan senang dan juga gembira. Terima kasih Pak Dedi.